Langkah-langkah yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamunuran, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Batalullah SAG SHMU. Yang terhormat Bapak Wasiat SHMK. Yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bapak Dr. Ahmad Sofi SHMH. Hari ini Sabtu 4 Desember 2021 dalam acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas Pamunuran bekerjasama dengan Pradi Bersatu. Selanjutnya saya Fitri Ananda selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan ketua pelaksana, keempat sambutan, kelima penyerahan sertifikat peserta secara simbolis, keenam pemberian kenang-kenangan, dan terakhir doa dan penutup. Selanjutnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum BPN Pradi Bersatu yang diwakili oleh Ketua DPD Pradi Bersatu Bapak Advokat Wasiat SHMH. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamunuran Profesor Dr. Abdul Halim Batalullah SHMH MHUM. Yang terhormat para wakil dekan 1, 2 yang
hadir pada hari ini. Yang terhormat Ketua DPD Divisi Pradi Bersatu Kalimantan Selatan. Yang terhormat para peserta PKPA Pradi Bersatu Angkatan Pertama dan juga seluruh panitia pelaksana PKPA Pradi Bersatu. Pertama-tama marilah kita bersyukur yang hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah melaksanakan proses akhir ya pelaksanaan kegiatan pendidikan kekhususan profesi advokat yang dilaksanakan selama 7 pekan. Di mana tentu kita harus bisa memahami bahwa PKPA ini adalah merupakan salah satu syarat ya untuk menjadi seorang advokat. Sebelum nanti ada beberapa tahapan yang nanti dilaksanakan ya yang akan dilalui peserta PKPA ini. Alhamdulillah ya hari ini pelaksanaan PKPA dari awal ya sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai hari ini tanggal 4 Desember 2021 alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi terutama terkait dengan adanya berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan sinyal ya, terutama dari para peserta yang turun naik ya, itu kan merupakan suatu problem ya yang sering kita hadapi ketika kita menggunakan sarana daring ya di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, kami juga dalam hal ini, dalam hal perkuliahan juga di dalam penggunaan daring juga sering mengalami itu ya, jadi kita juga dalam kondisi yang demikian. Nah, di dalam perlu saya laporkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan PKPA ini seluruh peserta sekitar ada 38 orang ya, semuanya aktif ikut hadir dan kita dalam hal ini karena menggunakan daring sehingga tidak menjadi permasalahan ketika pelaksanaan kegiatan itu diikuti oleh kurang lebih ada 11 provinsi. Artinya ini adalah merupakan bisa dikatakan adalah kegiatan PKPA nasional ya, PKPA nasional. Karena walaupun kita menggunakan daring, tapi ini juga hampir sama saja ketika dilakukan pertemuan tatap muka ya, karena kita tidak menjadi persoalan ya saat ini ketika menggunakan teknologi. Ya. Nah jadi 11 provinsi dan 11 provinsi yang ikut itu ada Kalimantan Selatan ya, yang jumlahnya 17 orang. 17 orang, kemudian dari Nusa Tenggara Barat 7 peserta ya 7 orang, kemudian dari DKI Jakarta itu ada 2 orang, kemudian dari DPD Maluku itu ada 2 orang ya 2 peserta, kemudian yang kelima DPD Jawa Tengah ya ada 2 peserta, kemudian masing-masing 1 peserta mengirim utusannya itu dari DPD Banten, DPD Bali, kemudian DPD Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. 1 tambah 1 divisi ya, divisi dari Jeneponto 1 orang. Ini dia merupakan bagian dari DPD Sulawesi Selatan juga. Ya. Nah, alhamdulillah mereka semua bisa berhadir ya, dalam semua kegiatan yang dilaksanakan dalam proses PKPK ini. Namun juga disampaikan bahwa dalam pelaksanaan ini PKP ini pada saat pembukaan ya kita melaksanakan di auditorium ya Profesor Haji Ilham Darkasi SH. Sekaligus pada saat itu juga kita melaksanakan MOU ya antara Fakultas Hukum Universitas Lombok Barat dengan Pradi Bersatu dalam rangka untuk pelaksanaan pendidikan PKPA ini. Jadi mudah-mudahan nanti akan terus berlanjut ya. Sekarang di tahap 1 dan insya Allah nanti selanjutnya ada tahap 2. Nah kemudian juga dalam pelaksanaan PKPA ini juga dilakukan sebenarnya tidak full online ya, peserta yang full online, tapi juga ada narasumber yang langsung datang ke tempat di Fakultas Hukum. Ya, ada beberapa narasumber yang hadir di sini yang memberikan materi ya, berkait materi. Nah kemudian hari ini penutupan, mohon maaf ya, yang seharusnya kita rencanakan di auditorium AIS ya. Tapi karena auditorium itu mengalami perbaikan, maka dengan demikian kita tidak bisa melaksanakan ya di sana, dan kita beralih ke ruang Siono ya. Mudah-mudahan walaupun tempatnya lebih kecil ya dibandingkan AS, tapi penutupan ini mudah-mudahan bisa bermakna ya,
walaupun kondisinya demikian. Nah, kemudian juga terkait dengan materi ya. Jadi sudah disampaikan beberapa materi yang disampaikan oleh para pengajar ya, di mana materi itu terbagi ada empat bagian ya. Yang pertama adalah materi dasar yang terkait dengan kode etik advokat ya, kemudian terkait dengan sistem peradilan dan sebagainya. Nah, kemudian juga materi yang kedua adalah terkait tentang materi hukum acara ya, litigasi. Kemarin juga sudah disampaikan ya mengenai hukum acara pidana, hukum acara perdata, etum, kemudian administrasi, kemudian beracara di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kemudian juga ada materi non litigasi ya, yang tadi terakhir dengan Ibu Muyani ya terkait dengan ADR ya salah satunya. Nah, kemudian juga materi pendukung terkait dengan keterampilan hukum. Seperti yang terakhir tadi terkait dengan teknik wawancara, ya ini merupakan materi terkait dengan materi pendukung. Nah, juga dalam hal ini sebagai narasumber, alhamdulillah semua narasumber itu semua tidak ada berhalangan ya untuk memberikan materi, cuma terjadi pertukaran saja ya terkait dengan jadwal, itu tidak menjadi suatu permasalahan saya kira. Tapi semua narasumber yang sesuai dengan rencana yang kita laksanakan itu semuanya alhamdulillah semuanya bisa ya untuk memberikan materi, terutama dari pengajar atau akademisi dari Fakultas Hukum ULM, kemudian juga dari para advokat ya, dari advokat Berani Bersatu, ada dari DPN ya, bahkan ketua umum juga sudah memberikan menjadi narasumber ya pada saat bicara tentang kode etik profesi. Dan juga dari praktisi ya, alhamdulillah kita terkait dengan peradilan HAM langsung yang memberikan materi adalah salah satu komisioner dari Komnas HAM ya Republik Indonesia ya, Bapak Hairansyah ya, yang juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Nah, tentunya alhamdulillah ya rangkaian seluruh kegiatan itu sudah terlaksana ya dengan lancar, dan untuk itulah saya sebagai ketua panitia pelaksana mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari DPN Pradi Bersatu, kemudian juga DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan yang memberikan kepercayaan kepada Fakultas Hukum untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan PKPA. Nah, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pengajar ya, pengajar PKPA yang dengan kesibukan beliau mereka bisa ya berhadir dan mewakafkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki untuk ditelurkan kepada peserta PKPA, termasuk juga para panitia ya dengan jerih payah dan meluangkan waktu di saat libur ya masih siap dan bersedia untuk selalu standby ya di Fakultas Hukum untuk terutama operator ya yang selalu hadir setiap hari Sabtu, padahal Sabtu itu adalah hari libur ya, hari libur bagi mereka, tapi mereka tetap bekerja untuk mendukung pelaksanaannya PKPA tersebut. Sekali lagi saya sebagai panitia pelaksana mengucapkan selamat ya kepada seluruh peserta yang hari ini menyelesaikan pelaksanaan pendidikan PKPA. Tetapi kan tentu tidak hanya sebatas ketika selesai pelaksanaan PKPA kemudian mendapatkan sertifikat kelulusan, tapi masih ada lagi ya jalan untuk menuju suatu advokat yang profesional ya. Dimana tentu kita nanti setelah mendapatkan sertifikat PKPA dan dinyatakan lulus, maka tentu harus mengikuti lagi ujian profesi advokat atau UPA yang nanti akan dilaksanakan ya. Kemudian juga nanti setelah UPA kemudian mengikuti magang selama 2 tahun betul ya menurut undang-undang advokat. Setelah itu nanti setelah magang itu baru nanti akan dilakukan pelantikan sebagai seorang advokat itu. Jadi atas nama panitia ya pelaksana memohon maaf seandainya dalam proses pelaksanaan selama 7 pekan ya, ada kekurangan, kemudian juga ada hal-hal yang mengganjal ya, di hati para seluruh peserta sehingga peserta merasa tidak enak ya, tidak terlayani dengan baik. Nah, kami atas nama panitia meminta maaf ya, dan kami berharap ada segala kritik, saran dalam rangka untuk perbaikan di dalam pelaksanaan PKPA mendatang itu sangat penting bagi kami. Jadi kalau seandainya nanti misalkan ada kekurangan, ada hal-hal kelemahan, jangan disampaikan di luar ya.
cukup nanti setelah disampaikan kepada panitia. Nanti panitia berusaha untuk melakukan perbaikan ya, untuk tahapan berikutnya. Nah, untuk itu saya kira sebelum saya menutup ya laporan pelaksanaan kegiatan PKPA tahap 1 ini, kemarin pada saat pembukaan Pak Dekan ya Ketua Umum ada berpantun ya. Nah, saya coba juga untuk berpantun supaya nanti ketua Dekan dan ketua ya pas penutupan nanti akan berpantun juga ya, jadi berpantun kita. Oleh dari Aceh ya. Ucapkanlah salam assalamualaikum. Saat ingin membeli tali senar, jagalah citra advokat sang penegak hukum dengan selalu berada di pihak yang benar. Kaos kaki lubangnya 1, digigit tikus jadi 2 lubang. Kami ucapkan dengan rasa haru terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan panitia PKPA Pradi Bersatu dan Fakultas Hukum Universitas Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Pendidikan Universitas Advokat. Untuk menambah kenikmatan acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan Mas Pradi. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah, SAG SHM kepada Bapak Dr. Abdul Halim Barkatullah, SAG SHM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bapak Ibu, suara agak kadulan, hanya apa namanya serak-serak basah yang kami hormati dan yang kita banggakan bersama Ketua Umum DPR Pradi Bersatu, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan, Bapak Warsiat SHMH. Kami mohon nanti kepada beliau dapat mewakili Ketua Umum dan untuk memberikan sambutan dan menutup acara kita pada sore hari ini. Yang kami hormati dan juga yang kita banggakan bersama dari DPR Pradi Bersatu beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ini, dari sekretaris sampai seterusnya. Kemudian yang kami hormati dan juga kita banggakan para wakil dekan. Nah, yang hadir di sini ini alhamdulillah hadir Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Mangkurat, Ibu Hajah Jakiyah SHMH, dan Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum, Ibu Dr. Mulyani Zulaiha SHMH. Bajunya biru bukan Ibu. Baju seragam. Yang kami hormati dan juga yang kita banggakan bersama Bapak dan Ibu dari DPC Pradi Bersatu Kalimantan Selatan yang hadir di sini, perwakilan dari daerah-daerah. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali, serta ini yang luar biasa ini Ketua Panitia, Ketua Panitia dan semua panitia juga. Alhamdulillah
Kata orang Banjar itu tuntas sudah kita. Selamat Mas Sofi beserta jajarannya. Alhamdulillah 7 pekan sudah berlalu. Dan kalau kita lihat bulan ini 3 bulan padahal. Mulai bulan Oktober ya, bulan November, dan bulan penutupan bulan Desember. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu yang berada di Zoom meeting, baik narasumber, kalau tidak salah Pak Radin ada ya? Alhamdulillah. Selamat datang Pak Radin. Alhamdulillah beliau bisa berhadir secara Zoom di sini, dan juga kepada semua peserta PKPA Angkatan Pramat, Angkatan Pertama, Pradi Bersatu, dan kata-kata panitia ini bukan Kalimantan Selatan, tapi ini adalah Angkatan PKPA Nasional. Karena kita diikuti oleh 11 provinsi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi pertama-tama saya atas nama Fakultas Hukum Universitas Mangkurat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum beserta jajarannya, Ketua DPD Pradi Bersatu beserta jajarannya, atas kepercayaan yang diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Mangkurat sebagai penyelenggara PKPA pertama di Indonesia. Jadi ini PKPA pertama ya, PKPA pertama di Indonesia, Pradi Bersatu, dan ini dilaksanakan di kampus kita tercinta di Fakultas Hukum Universitas Mangkurat. Memang kata orang tidak ada yang namanya semuanya sempurna. Pasti ada kekurangan, ada permasalahan, kemudian ada hal-hal yang tidak kita duga dan yang tidak kita harapkan terjadi. Seperti hari ini ya, kita merencanakan kemarin penutupan di ruang auditorium AIS seperti kebukaan panitia. Tapi karena keadaannya hujan lebat beberapa waktu ini, ruang AIS harus direnovasi, ada beberapa yang harus diperbaiki, dan juga minggu depan kami melaksanakan pelepasan dan wisuda. Jadi perbaikan-perbaikan itu harus selesai dalam beberapa waktu ini. Nah, jadi kami mohon maaf dari Fakultas Hukum terpaksa kita penutupan di sini. Tapi kata orang, walaupun di sini ini tidak mengurangi makna kita. Makna kita bahwa hari ini adalah hari bersejarah bagi Pradi Bersatu dan bagi Fakultas Hukum Universitas Mangkurat. Kepada ibu sekalian yang berbahagia, kami dari Fakultas Hukum mengharapkan, karena PKPA ini adalah merupakan syarat untuk menjadi advokat. Jadi kepada semua peserta, manfaatkanlah benar-benar bahan materi, ilmu, baik secara teoritis maupun praktis yang sudah dapat di PKPA. Untuk nanti Bapak dan Ibu masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya untuk menjadi advokat yang profesional. Dan kita berharap nantinya dari pendidikan kita ini lahirlah advokat-advokat yang tidak hanya profesional tapi juga mempunyai etik dan dapat kita banggakan bersama. Saya tidak berpanjang kata, Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari Fakultas Hukum mengharapkan mudah-mudahan kerjasama ini bukan menjadi kerjasama yang pertama dan yang terakhir. Ya. Mudah-mudahan kita di tahun depan, di tahun 2022 dapat lagi mengukir sejarah, melanjutkan tahapan-tahapan PKPA selanjutnya. Dan segala kekurangan, segala permasalahan nanti akan kita bicarakan dan kita evaluasi untuk perbaikan panitia, perbaikan pelaksanaan, perbaikan materi, dan juga perbaikan narasumber. Jadi sampai nanti narasumber harus kita evaluasi bersama.
Mungkin sampai di sini saja sambutan dari saya. Tadi Pak Saudi berpantun, saya kali ini tidak berpantun. Berulah cerita aja semua. Saya cuma memberikan pesan saja Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sudah mendapatkan berbagai ilmu secara teoritis dan praktis, maka amalkanlah ilmu yang sudah didapat ini nanti dalam profesi Bapak dan Ibu sekalian. Karena kata orang, al ilmu bila amalin kahtajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan tak ubahnya seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan tak ubahnya seperti pantai yang tidak berkarang. Ilmu yang tidak diamalkan tak ubahnya seperti muka yang tidak berjerawat. Ilmu yang tidak diamalkan tak ubahnya seperti gangan kategorinya. Kira-kira sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Pradi Bersatu, kepada Fakultas Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus penutupan oleh Pradi Bersatu oleh Bapak Wartiat FMH. Kepada Bapak Wartiat FMH, kami persilakan. Sebelumnya mohon izin Ketua. Baik, sebelum sambutan Ketua DPD Pradi Bersatu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Wartiat SHMH, berkenan kiranya untuk Ketua Panitia PKPA, Bapak Dr. Haji Ahmad Sofi SHMH, untuk berdiri Bapak, mohon. Iya. Mau diploncoin Pak. Baik, DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan mengapresiasi Ketua Panitia dengan mengangkat Ketua Panitia sebagai warga kehormatan Pradi Bersatu. Mungkin Bapak izin maju ke depan Bapak. Bapak boleh didampingi Bapak untuk foto bersama. Ini warga kehormatan Pradi Bersatu yang insya Allah akan kita sematkan atas izin beliau kepada Ketua Panitia kita. Dan sebelumnya untuk Dekan Profesor Dr. Abdul Halim sudah terlebih dahulu berikut dengan Prof. Mohon izin Pak Dekan untuk menyematnya. Bapak bersedia untuk diangkat warga Pradi Bersatu? Ya. Baik, terima kasih. Aplaus yang mulia. Terima kasih. Boleh diangkat Pak kartunya Pak? Boleh Pak? Iya mantap Pak. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPD Pradi Bersatu, Bapak Haji Wartiat SHMH. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita diberikan kesehatan, kesempatan berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan salam Pradi Bersatu. Pada saat saya mengucapkan Pradi, mohon dijawab Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Terima kasih. Kalau nggak berdiri kayaknya kurang gagah deh Pak ya. Oke. Oh, sama berdiri aja. Mohon izin Pak Dekan. Pak Ibu. Ibu Adek mohon izin. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Baik. Sebelum menyampaikan sambutan ini,
menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Pradi Bersatu, ya, Bapak Dr. Jeffrey Boykano, SHMH, yang tidak dapat hadir bersama kita. Hal tersebut karena kesibukan beliau yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Pradi Bersatu, Bapak Tommy Paulus Hermawan, Sarjana Hukum. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Pradi Bersatu, Bapak Lukas Kustarianto, Sarjana Hukum. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Bapak Dekan kita, Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah, SAG, SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Ibu Hadiah Jakiyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Haji Mulyani, Juru Layanan. Saya sebelum diprotes ini ya. Kembar lagi. Yang terhormat kepada Ketua Panitia kita, yaitu Pradi Bersatu Angkatan ke-1, Bapak Profesor Dr. Ahmad Syaufi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Semoga beliau akan dapat betah sebagai Ketua Panitia. Amin. Terima kasih Bapak. Khususan yang mulia dan yang sama-sama kita banggakan bersama, yaitu Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung Mangkurat, Profesor Dr. Hadi Muhyad, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang hadir secara virtual. Beliau adalah mentorship saya, sekaligus warga kehormatan Pradi Bersatu Kalimantan Selatan. Sehingga berkat bantuan beliau, Pradi Bersatu dapat bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat dalam penyelenggaraan PKPA Pradi Bersatu Angkatan ke-1 ini. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat ini sudah ada 2 guru besar yang alhamdulillah sudah berkenan menjadi warga kehormatan Pradi Bersatu. Dan barusan kita saksikan bersama pengukuhan Ketua Panitia kita, Bapak Ahmad Syaufi, sebagai warga kehormatan Pradi Bersatu. Insya Allah di lain kesempatan masih ada lagi yang menyusul. Mudah-mudahan. Yang terhormat para pemateri PKPA Pradi Bersatu, baik dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, dari Komnas HAM, maupun dari DPN, dari DPD, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam menyajikan materi kepada peserta PKPA semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Wakil Ketua Umum yang pada saat ini hadir secara Zoom, Sekretaris Jenderal Bapak Ahmad Darmawan, Bapak Direktur PKPA dan Bapak Pradi Bersatu Bapak Joko Dwi Prihantono yang baru selesai menyampaikan materi pada sesi terakhir tadi. Yang terhormat Ketua DPD dan DPW Pradi Bersatu se-Nusantara yang berkenan berhadir melalui Zoom, kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Ketua DPW Pradi Bersatu Banjarmasin, dimohon berdiri Ibu. Nah, Ibu Ketua DPC Pradi Bersatu Tanah Bumbu, Bapak Eko Julianto. Kemudian Bapak Ketua DPC Tanjung, Bapak Hartinudin, dimohon berdiri. Berikutnya Ketua DPC Marabahan, Bapak Obi Abu Hanifah, silakan berdiri. Selanjutnya Ketua DPC Pradi Playhari diwakili oleh Bapak Puryoko, silakan berdiri. Kemudian Ketua DPC Pulau Laut yang diwakili oleh Pak Herfani, silakan berdiri. Kemudian yang barusan datang bergabung bersama kita, Ketua DPC Banjarbaru Ibu Irosina, silakan berdiri.
Ketua DPC Kabupaten Banjar, diwakili oleh Pak Putu Kastu, dimohon berdiri. Terus itu advokat senior kita Bapak Nursewan, Bapak Ahmad, Pak Nata, dimohon berdiri. Pak Nursewan, Pak Nata. Terima kasih. Kemudian Pak satu lagi ini aktornya ini Pak Sekretaris ya, Peradi Bersatu ya, DPD Peradi Bersatu, Bapak Ihsan Daniel. Baik, terima kasih. Peserta PKPA Peradi Bersatu yang berhadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual di Zoom meeting. Sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari Ketua Umum Peradi Bersatu kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Profesor Dr. Abdul Halim Barakatullah SAG SHM dan jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah bersedia bekerja sama dengan Peradi Bersatu dalam menyelenggarakan PKPA Peradi Bersatu angkatan pertama secara nasional ini. Dan alhamdulillah menurut beliau pelaksanaannya sudah sukses luar biasa. Sehingga tidaklah berlebihan apabila PKPA Peradi Bersatu angkatan ke-1 ini akan dijadikan role model oleh OA Peradi Bersatu maupun ada OA lain yang mulai mengembangkannya. Jadi kita sangat berbangga ini Prof. Kita menjadi pionir pertama di dalam pengembangan PKPA secara nasional. Kalau secara lokal sudah banyak, tapi lokal provinsi, lokal kabupaten. Untuk nasional dimulai dari Peradi Bersatu. Yes. Untuk ini berikan apresiasi dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada para materi, utamanya dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat maupun dari DPN Peradi Bersatu serta Komnas HAM yang sudah bersusah payah mendidik para advokat-advokat kita untuk dapat menjalani profesi yang terhormat itu. Terima kasih kepada Waketum, Sekjen, Ketua Badan Kehormatan, Ketua Dewan Pengawas, dan Direktur PKPA Peradi Bersatu yang sudah banyak memberikan petunjuk dan arahan sehingga PKPA ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dan setelah sukses dalam PKPA angkatan pertama ini, segera akan dibuka pendaftaran PKPA Peradi Bersatu angkatan kedua. Ini sudah alhamdulillah sudah banyak yang white pages ini, Prof. Sehingga kerjasama yang sudah terjalin sangat baik ini dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat akan berkelanjutan sesuai harapan dari Ketua Panitia maupun dari Dekan yang sering disampaikan oleh beliau. Sehingga ada dua tugas pokok yang terkandung yang harus kami sukseskan, yaitu pertama dari Ketua Umum Peradi Bersatu. Beliau berkeinginan sekali bendera Pataka Peradi Bersatu dapat berkibar dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menuju nasional. Sedangkan yang kedua, tugas pokoknya adalah dari dekan. Beliau selalu berbagai kesempatan menyampaikan bahwa PKPA Peradi Bersatu ini jangan menjadi yang pertama dan yang terakhir. Ini tugas untuk kita semua, bukan hanya DPD Peradi, tapi mohon dukungan dari kita semua, termasuk dari dekan. Perhatian yang tidak kalah luar biasa diberikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Peradi Bersatu, yaitu Bapak Tommy Paulus Hermawan SH. Beliau ingin sekali membesarkan Peradi Bersatu dan LDH Cakra Perjuangan. Terbukti beliau telah mendukung secara moral maupun material, antara lain memberikan fasilitas talangan dana PKPA bagi 25 orang peserta PKPA Peradi Bersatu angkatan ke-1 ini. Untuk ini
Tidak hanya itu saja, tetapi beliau juga menginisiasi pendirian Pocket Legal yang telah hadir dalam aplikasi Play Store maupun Apple Store untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat luas. Yang semula seyogyanya beliau akan hadir ke Banjarmasin untuk menemui kita semua, sekaligus menutup PKPA ini. Tetapi karena kesibukan tidak bisa ditinggalkan, beliau titip salam hormat dan salam sukses kepada kita semua. Peserta PKPA yang berbahagia, materi yang diberikan sudah di atas grade nasional. Tetapi itu barulah merupakan modal dasar untuk menjadi advokat yang bermutu, profesional, dan berintegritas tinggi. Setelah ini, rekan-rekan semuanya harus melampaui fase kedua, yaitu ujian profesi advokat atau UPA, yang insya Allah akan segera digelar oleh Pradi Bersatu Kalimantan Selatan bagi yang sudah terregistrasi. Saat ini yang ikuti ujian profesi sudah kurang lebih 29 peserta nasional juga, dan saya meyakini semua bisa menjawab dan mengerjakan ujian tersebut secara benar dan tepat waktu. Setelah lulus ujian profesi, maka rekan-rekan sekalian harus magang pada kantor advokat senior selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95 garis miring PUU garis mendatar 15 garis miring 2016 yang menerangkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana tinggi hukum, dan setelah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh OA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi A atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Saya ralat fakultas hukum yang minimal terakreditasi B. Dan fase berikutnya adalah sumpah advokat pengadilan tinggi. Setelah itu baru siap menjadi advokat atau pengacara untuk terjun sebagai penegak hukum officium nobile atau profesi terhormat yang ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia TAI tanggal 23 Mei 2002. Sedangkan peserta PKPA yang berasal dari instansi pemerintah, semua ilmu yang diperoleh pada saat PKPA ini dapat meningkatkan kapasitas profesionalisme keilmuan hukum di tempat kerjanya. Dan apabila ada kendala, dapat berkonsultasi dengan Pradi Bersatu maupun dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Dan sampaikan salam hormat kami semua yang ada di sini kepada pimpinan-pimpinan instansinya atau satuan kerja. Peserta PKPA yang saya banggakan, bahwa menjadi advokat adalah merupakan tugas yang mulia dan istimewanya karena merupakan satu-satunya penegak hukum yang tidak menerima gaji dari keuangan negara. Di lain sisi, tuntutannya sangat berat dan mengandung resiko yang tidak kecil, bahkan bisa merenggut nyawa, seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan baru-baru ini. Untuk ini, saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan semuanya, di dalam membela kepentingan hukum para klien harus mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan kliennya. Profesi sebagai pengacara sangatlah unik karena di dalam bertugas harus berhadapan dengan seluruh penegak hukum, dimulai dari polisi sebagai penyelidik dan penyidik pada tahap penyidikan, kemudian pada tahap penuntutan kita berhadapan dengan jaksa. Sedangkan dalam tahap pemeriksaan kita berhadapan dengan hakim. Sehingga tidaklah berlebihan kalau advokat harus mempunyai kemampuan rata-rata di atas penegak hukum lainnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak perlu khawatir karena di sini banyak sekali pakar-pakar hukum dari Universitas Lampung Mangkurat yang akan membantu kita di dalam menangani perkara. Kita banyak pakar-pakarnya, pakar hukum pidana, pakar hukum
perdata, pakar hukum perusahaan, pakar hukum ADR, dan semuanya. Semua stok ada di sini. Jadi jangan khawatir. Apalagi kalau didukung dengan para akademisi seperti itu tadi ya. Jadi kita jangan khawatir. Semua skill advokat sudah diajarkan dalam PKPA ini. Apalagi para Peradi Bersatu sudah apalagi PKPA Peradi Bersatu sudah didesain sedemikian rupa sehingga para pemateri merupakan pilihan daripada akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang terakreditasi A. Praktisi dari Komnas HAM serta advokat senior Peradi Bersatu dari DPN maupun dari Peradi Bersatu Kalimantan Selatan. Sehingga perpaduan profesionalisme antara keilmuan yang bersifat real dan keilmuan yang bersifat abstrak diharapkan dapat membentuk karakter advokat yang profesional serta berintegritas tinggi. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah kepada para pemateri kita semua. Dan apabila semua itu bisa diaplikasikan dengan baik, maka tidaklah mengejutkan kalau pada masa-masa mendatang nanti rekan-rekan advokat akan menjadi advokat-advokat yang terkenal, yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan jangan pernah melupakan di mana rekan-rekan dibentuk menjadi advokat yang berklasifikasi pilihan tersebut. Karena seluruh peserta PKP angkatan pertama ini secara profesional dan emosional sudah terikat dalam keluarga Peradi Bersatu dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, sesuai amanah dari Ketum dan perintah dari Fakultas Hukum, mohon izin untuk atas kesempatannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya atas nama Ketua Umum Peradi Bersatu untuk menutup secara resmi pendidikan khusus profesi advokat Peradi Bersatu angkatan pertama yang bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan PKPA ini, baik dari Peradi Bersatu, DPN, DPD Kalimantan Selatan maupun dari peserta-pesertanya, atas nama Peradi Bersatu kami mohon maaf kepada Bapak Dekan, kepada Ketua Panitia, kepada para materi, kepada Ibu Wakil Dekan yang sudah bersusah payah juga mendukung. Kiranya itu, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wasiat FMH atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat peserta secara simbolis oleh Bapak Wasiat FMH dan Bapak Dr. Abdul Halim Barkallah, SAG SHMU, kepada Bapak Udoyo dari Peradi Bersatu DPD Sumatera Selatan dan Ibu Putri Ajeng dari Peradi Bersatu DPD DKI Jakarta. Bisa. Oh, siap. Disebutkan dari siapa ke siapa? MC. Ini penyerahan dari Bapak Wasiat kepada peserta, perwakilan peserta Bapak Udoyo dari Peradi Bersatu DPD Sumatera Selatan. Dan diserahkan oleh Dr. Abdul Halim Barkallah, SAG SHMU, kepada Ibu Putri Ajeng dari Peradi Bersatu DPD DKI Jakarta. Tengah, kita foto. Tengah saja. Pegang. Ini atas nama Putri Ajeng kan. Ibu dampingi Bapak foto.
Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penyerahan kewenangan yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah SAG SHM kepada Ketua Umum Pradi Bersatu Bapak Dr. Jeffrey Boy Kano SHMH atau yang mewakili. Berikut penyerahan pelakat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka kepada Ketua Umum Pradi Bersatu Bapak Dr. Jeffrey Boy Kano SHMH. Selanjutnya penyerahan pelakat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah SAG SHM kepada Ketua Pradi Bersatu DPD Kalimantan Selatan Bapak Warsian SHM. Kepada Sekretaris DPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewakili Dr. Andes Daniel SHMH. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan pelakat dari Ketua DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan Bapak Warsian SMH kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Bapak Profesor Dr. Abdul Halim Barkatullah SAG SHM. Dari Pradi Bersatu ya? Iya. Dari Pradi Bersatu kepada Dekan Fakultas. Dekan Fakultas. Ya, ya. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan kewenangan dari Ketua DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat Pradi Bersatu Angkatan 1 Profesor Haji Ahmad Syafi SHM. Untuk Ketua Panitia. Terakhir, penyerahan pelakat dari Ketua DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan kepada Ketua Dewan Kehormatan Pradi Bersatu Bapak Tony Paulus Hermawan SHMH atau yang mewakili. Dari Ketua DPD Pradi Bersatu Kalimantan Selatan kepada Ketua Dewan Kehormatan Pradi Bersatu ya, yang dalam hal Pradi Bersatu ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC Tabalong Bapak Advokat Arfi Lilin. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang
Ahmad Anwar SAK. Kepada Bapak Ahmad Anwar SAK dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memimpin doa di penghujung acara untuk mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjadi sebuah kunci kesuksesan bagi para peserta yang insya Allah di masa mendatang akan menjadi para penegak hukum yang profesional, punya idealisme, dan mampu memberikan sumbangsih kepada negeri yang tercinta ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takfilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka antat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, kami tauhidkan doa dalam setiap kegiatan kami, berharap akhir yang baik dalam setiap urusan kami ya Allah. Segala pujian dan keagungan hanya milik-Mu ya Allah. Kami sadari segala yang kami miliki adalah milik-Mu. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini di penghujung acara dalam penutupan pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama dengan Perkumpulan Advokatur Indonesia Bersatu atau Pradi Bersatu. Izinkan kami memohon beberapa permintaan di antara banyak permintaan dan keinginan serta harapan kami kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih, hati yang baik, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, hati yang senantiasa merasa tenang dalam naungan harapan akan keridhaan-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah akhlak yang baik, sikap yang penuh adab, rasa malu untuk berbuat maksiat. Kami berlindung padamu ya Allah dari sifat yang tercela dan perilaku yang menimbulkan dosa. Anugerahkanlah pada kami semua ya Allah yang ada di sini jasad-jasad yang sehat serta kuat dan jiwa-jiwa yang penuh semangat. Jadikanlah kami bagian dari mereka yang hebat dalam karya, produktif dalam bekerja, serta cermat dalam membaca realita. Berjuang tak kenal lelah untuk kejayaan negeri yang tercinta ini Indonesia. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah generasi-generasi muda Indonesia yang berkualitas dengan punggung yang kuat dan semangat integritas yang membaja untuk membawa Nusantara menuju negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Jadikanlah kami ya Allah bagian dari mereka, orang-orang yang Engkau anugerahi kemuliaan dan keberkahan usia, mereka yang memiliki jejak-jejak kebaikan yang terus mengalirkan manfaat sampai ke akhir zaman. Ya Allah, mungkin acara pendidikan advokat ini telah berakhir untuk pendidikan lulusan yang pertama, namun jadikanlah ini awal bagi mereka, bagi para peserta, bagi para pelajar yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka untuk bekal di masa yang mendatang dalam bertindak dan berbuat ya Allah. Ya Ilahana, jadikanlah para pengajar-pengajar kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah mencurahkan pengetahuan, gagasan dan ilmunya sebagai orang yang beruntung, sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah, dan tercatat sebagai amal soleh bagi mereka. Ya Allah, tetapkanlah kami sebagai orang baik dan tetapkan kami sebagai orang-orang yang beruntung. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah-Mu, berkahi ya Allah dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami senantiasa ridho dengan segala pemberian.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara penutupan pendidikan khusus profesi advokat Fakultas Hukum Universitas Lampung Barat bekerjasama dengan Pradipus 1. Saya atas nama seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kita duduk bersama dulu. Bapak-bapak tetap duduk di kursi. Untuk ketua-ketuanya dulu, baru nanti peserta ya. Mohon untuk tetap di tempat. Ibu gabung. Masuk semua. 1, 2. Lepas masker kan? Iya. Sudah vaksin juga. Akhirnya harus satu. Napas kecil. Gantian menang kayak ini. Ya, dari kiri. Ini season berikutnya ada. Satu. Season berikutnya ada gambarnya. Kiri kan kanan. Masuk. Ya. Mantap. Peserta. Ini peserta lagi ya. Jadi peserta silakan berdiri di belakang. Ayo berdiri aja nanti. Nah, bergantian tolong foto ulang. Oh iya, tolong. Mohon yang tolong foto lagi. Dari Caltech. Mas Arif, mau Taris dan Kebanjiran ya. Saya takut. Ini satu di grup mana? Ya. Nih, HP ini di grup mau wakil aja lo, Bu. Ayo, jangan di grup ini. Di grup aja. Lepas masker dulu ya, baru yang kedua kita pakai masker. Satu, dua, tiga. Satu tiga. Ya, lagi kayak ini lagi ya. Ya. Ya, pakai masker. Ya, pakai masker loh ya, prokes. Ini kan kita ubah aja. Setelah ini bersiap-siap semua panitia. Ya. Ini tinggal memilih aja kita. Yang banyak. Ada. Pokoknya berpuluh-puluh. Panitia, semua panitia. Panitia, kru. Operator, yang baca doa, MC. Pokoknya banyak. MC-nya mana tadi? Sebutin. Oh tadi berdasarkan sama Ngambil aja lagi. Panitia?
Panitia, yang ada panitia? Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan,